Ramadan adalah bulan Al-Quran, tetapi mengapa masih banyak yang membaca tanpa merasakan keberkahan? Jangan-jangan tanpa kita sadari kita melakukan kesalahan fatal saat membaca Al-Quran di bulan suci ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, sehingga kita dapat bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Daily Iman yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ramadan bukan hanya bulan puasa, tetapi bulan Al-Quran. Maka wajar jika para ulama salaf meningkatkan tilawah mereka berkali-kali lipat di bulan ini. Namun ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dan justru mengurangi keberkahan tilawah kita. Yakni yang pertama, membaca tanpa niat yang ikhlas. Kesalahan pertama adalah membaca hanya karena kebiasaan, target khatam, atau bahkan ingin dipuji. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika niat kita bukan karena Allah, maka pahala bisa berkurang bahkan hilang. Luruskan niat setiap kali membuka mushaf. Yang kedua, terlalu cepat hingga tidak tartil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Quran Surah Al-Muzammil ayat 4. Tartil berarti perlahan, jelas, penuh penghayatan. Mengejar target khatam itu baik, tetapi jangan sampai huruf tidak jelas, tajwid rusak, atau makna hilang. Yang ketiga, tidak memahami maknanya. Sebagian orang membaca banyak halaman, namun tidak pernah membuka tafsirnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah mereka mentadabburi Al-Quran? Quran Surah An-Nisa ayat 82. Ramadan adalah waktu terbaik untuk merenungi makna ayat. Bacalah terjemahannya, pelajari tafsirnya meski sedikit demi sedikit. Yang keempat, lalai menjaga adab. Membaca sambil bercanda, sambil sibuk dengan ponsel, atau dalam keadaan tidak sopan terhadap mushaf adalah kekeliruan. Para ulama Ahlus Sunnah sangat menekankan adab terhadap Al-Quran. Imam Nawawi rahimallah dalam kitab At-Tabyan fi Adab Hamalatil Quran menjelaskan pentingnya menghadirkan kekhusyuan dan rasa hormat saat membaca Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, bukan bacaan biasa. Yang kelima, tidak mengamalkan isinya. Inilah kesalahan paling berbahaya, membaca tanpa mengamalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadu dalam Al-Quran, wahai Robku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Quran Surah Al-Furqan ayat 30. Meninggalkan bukan hanya berarti tidak membaca, tetapi juga tidak mengamalkannya. Ramadan seharusnya membuat akhlak kita semakin lembut, sabar, dan jujur. Yang keenam, meremehkan tajwid. Kesalahan dalam tajwid bisa mengubah makna. Oleh karena itu, belajar tajwid adalah kewajiban dasar bagi setiap muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan malas memperbaiki bacaan.
Ramadan adalah waktu terbaik untuk belajar. Yang ketujuh, yakni tidak konsisten setelah Ramadan. Banyak orang rajin membaca Al-Quran di Ramadan, tetapi setelah Syawal, mushaf kembali tersimpan. Padahal Al-Quran bukan hanya untuk Ramadan, ia adalah petunjuk hidup sepanjang waktu. Allah berfirman, "Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Petunjuk itu berlaku sepanjang hayat, bukan musiman. Pemirsa Daily Iman yang dimuliakan Allah, membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah amalan yang agung. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap Ramadan bertadarus bersama malaikat Jibril. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa Jibril alaihi salam mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam Ramadan untuk mengulang hafalan Al-Quran. Jika Nabi saja meningkatkan interaksi dengan Al-Quran, bagaimana dengan kita? Mari kita perbaiki niat, perbaiki cara baca, perbanyak tadabbur, jaga adab, dan amalkan isinya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ahli Al-Quran, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, "Siapakah mereka ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Mereka adalah ahlul Quran. Merekalah keluarga Allah dan orang-orang pilihannya." Hadis riwayat Ahmad. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk ahlul Quran. Jadikan tilawah kami penuh keikhlasan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.